Baik, kali ini kita akan menggunakan input dan output analog. Oke, input analog. Nah, input analog ada dua di sini dengan channel 90. Satunya adalah channel 91. Untuk output analognya, channelnya adalah 190. Kita akan menggunakan potensio berkapasitas 10 kilo ohm untuk digunakan men-trigger analog input. Pertama-tama, kita akan gunakan input channel 90 ohm analog input, kita masukkan ke minus 10 volt. Jadi kerja analog input PLC ininya ada dua tipe, ada 5 volt, ada 10 volt. Kita gunakan yang 10 volt. Setelah itu Vin 0 kita masukkan ke out dari potensio. Nah, sudah. Dan kanan kiri potensio plus minusnya masukkan ke 10 volt dan 10 volt dan minus 10 volt. Kita ambilkan kabelnya. Nah, kita masukkan min atau sisi kanan dari potensio, masukkan ke min 10 volt. Nah, plusnya kita masukkan plus 10 volt. Selesai. Setelah itu kita ke program. Kita menuju program, guys. Tes cek. Baik. Nah, step berikutnya kita akan membuat instruksi analog PLC. Untuk membuat instruksi analog PLC, kita pilih PLC dulu tipenya. Terus jangan lupa NA ya. Oke. Network tipenya USB. Oke aja. Setelah itu kita buat instruksinya. Kita buat instruksi always on. Jadi kontak always on. Caranya P underscore O N. On. P underscore O nya besar, N nya kecil. Ini supaya datanya terbaca secara real time. Terus setelah itu kita buat instruksi move. Move tidak pakai E, memindah data yaitu dari 90 ke D10. Artinya adalah kita akan memindah data analog dari analog 90, analog input 90 ke D90. Artinya ini maksudnya ke data memori PLC 90. Jadi di PLC itu ada namanya penyimpanan data memori, dan memanggil data instruksinya hanya cukup dengan memberi huruf D di depannya. D1, D2, D3, D4, D10 sampai nanti D99. Kalau sudah selesai, kita oke aja. 90-nya kita edit komennya, kita beri nama potensio. Karena kita menggunakan potensio. D10-nya kita beri nama simpan. Nah, right. Oke. Kalau sudah selesai, kita perbesar aja ya. Setelah itu kita transfer ke PLC. Sebelum kita transfer, kita rubah settingannya dulu. Klik setting 2 kali, maka akan muncul pop up seperti ini. Setelah itu ke paling kanan, built-in analog to decimal to analog, digital to analog, sorry. Nah, karena kita menggunakan analog input channel 90, maka yang digunakan sebelah kiri ini. Centang use. Tegangan yang digunakan 0,10 volt. Kalau nanti Anda menggunakan analog input 91, yang Anda gunakan yang sebelah sini. Dan kalau analog output, maka yang digunakan paling bawah. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tegangan 0 sampai 10 volt masuk ke analog input 90, maka dia akan diterjemahkan dalam bentuk nilai desimal, yaitu 0 sampai 6000. Bisa Anda lihat datanya seperti ini. Kalau sudah, close saja, kita transfer. PLC work online, yes, berhasil. PLC transfer to PLC. Jangan lupa settingnya dicentang karena kita merubah setting. Oke, sampai selesai. Dan nah, ketika kita sudah mentransfer ke PLC, maka kita restart dulu PLC-nya. Setiap kita mengganti settingan di PLC dan mentransfernya ke PLC, maka PLC harus direstart. Setelah itu transfer instruksi analog ke PLC dengan merubah settingan barusan, maka kita harus merestart PLC. Kita matikan PLC-nya. Tunggu sebentar. Nah,
Kita nyalakan kembali. Oke, kita putar potensionya. Tidak akan terlihat lah ya. Kita lihat datanya di komputer. Kita aktifkan. Nah, akan muncul error seperti ini. Kita work online dulu, PLC work online, supaya datanya tampil di sebelah sini. Nah, oke, datanya sudah bergerak ya. Terus kita putar potensionya. Nah, Anda bisa lihat datanya naik turun. Oke. Potensio ke arah 0, dia akan masuk ke 0. Potensio maksimum, maka dia akan tampil 5623. Itu artinya tegangan yang masuk ke elemen input PLC tidak mencapai 10 volt, sehingga data yang ditampilkan di sini hanya mencapai 5600. Seperti itu cara menggunakan analog input PLC.